Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Forecaster Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan menyampaikan informasi terkait dengan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 26 Juni 2023. Untuk informasi terkait arah dan kecepatan angin untuk penerbangan pesawat kecil ataupun heli, berikut kami informasikan menurut beberapa level ketinggian terbang mulai dari lapisan 1000 feet. Kalau dari sini secara umum angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian 3000 feet ini secara umum kalau kita lihat di sini dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian terbang 5000 feet secara umum juga masih sama, ini dari arah tenggara ya, dominan dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian 10.000 feet ini mulai bergeser dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast wilayah setempat, kalau kita lihat di sini secara umum perakiraannya angin dari arah 100 derajat dengan kecepatan 8 knot, visibility-nya 5 kilo, kemudian terjadi hazy atau udara kabur dan perawanannya sekitar 1400 feet. Kemudian pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada visibility, jadi sudah berubah menjadi 7 kilo dan tidak lagi diamati adanya significant weather. Pada pukul 5 hingga 7 diamati perubahan pada arah angin, jadi berubah dari arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot. Untuk medium level CQX chart yang valid pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini secara umum ini potensi pertumbuhan awan-awan simbi kalau untuk wilayah Jawa ini clear ya, sepanjang Pulau Jawa baik Jawa Timur, Tengah hingga Barat ataupun juga Jakarta. Potensinya umumnya ada di wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan bagian tengah hingga utara, dan juga sebagian besar wilayah Sulawesi. Jadi untuk wilayah Jawa cukup clear. Untuk informasi terkait dengan wind time chart pada beberapa lapisan ketinggian mulai dari lapisan 5000 feet. Jadi kalau di sini dari arah dominan dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 19 derajat Celcius. Pada ketinggian terbang 10.000 feet ini kalau kita lihat di sini sebagian besar memang dari arah selatan ya, terus kemudian juga selatan hingga barat daya. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 9 hingga 10 derajat Celcius. Pada ketinggian 18.000 feet kalau kita lihat di sini ini untuk utamanya untuk wilayah selatan ekuator di wilayah Indonesia, ini dari umumnya dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Kemudian untuk suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara -4 hingga -6 derajat Celcius. Pada ketinggian 24.000 feet kalau kita lihat di sini secara umum dari arah barat laut dengan kecepatan yang berkisar antara 10 hingga 35 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara -13 hingga -14 derajat Celcius. Sementara untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast wilayah setempat, khususnya untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan Tengah atau WAGI, ini kita pantau secara umum anginnya diperkirakan dari arah 140 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 9 kilo dengan kondisi perawanannya sekitar 1300 feet. Kemudian untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Pulau Kalimantan bagian lainnya jadi bisa diamati untuk di aerodrome forecast ini. Untuk wind time chart lanjut ke lapisan berikutnya, yaitu pada ketinggian terbang 30.000 feet. Kalau di sini kita lihat jadi masih secara umum dari arah barat laut hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 35 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara -29 hingga -30 derajat Celcius. Untuk lapisan 34.000 feet ini secara umum masih dari arah barat hingga barat daya hingga barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 45 knot, khususnya untuk wilayah Samudra Hindia ya, mengingat memang monsunnya sangat kuat. Jadi memang peningkatan kecepatan angin akan diprediksi terjadi di sekitar wilayah itu. Kemudian untuk perakiraan suhu udara pada lapisan ini berkisar antara -39 hingga -41 derajat Celcius.
Untuk penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia, khususnya Cengkareng atau Jakarta gitu ya, secara umum kami sampaikan informasi perakiraan cuaca aerodrom setempat. Jadi anginnya dari variabel dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 5 kilo dengan kondisi cuacanya udara kabur atau hazy, dan kondisi perwarnanya sekitar 2000 feet. Pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan kembali terjadi perubahan pada arah angin, jadi dari arah 360 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 8 kilo dan tidak lagi diamati adanya significant weather. Pada pukul 13 hingga 16 UTC diperkirakan kembali terjadi perubahan pada visibility, jadi dari berubah menjadi 5 kilo dengan kondisi cuacanya hujan. Kemudian awannya diprediksi broken 1900 feet. Pada pukul 17 hingga 19 UTC angin diperkirakan variabel dengan kecepatan 4 knot, kemudian visibility-nya 4 kilo dan kondisi cuacanya hazy. Pada pukul 1 hingga 3 UTC pada tanggal 26 ini anginnya diperkirakan kembali berubah dari arah 350 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 8 kilo dan tidak lagi diamati adanya significant weather. Untuk high level seismic extraction valid pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini memang cukup clear dan sangat clear bisa saya bilang untuk wilayah Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa. Potensi pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan cumulonimbus ini kami amati ada di wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan. Kemudian juga wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah Kalimantan kecuali wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah dan Timur, sebagian besar wilayah Sulawesi dan juga sebagian besar wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Untuk high level seismic extraction yang valid pukul 12 UTC, kalau kita lihat di sini kondisinya secara umum masih sama. Jadi untuk wilayah Jawa, Pulau Jawa itu cukup clear kondisinya, prediksinya tidak diamati adanya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif. Kemudian untuk pertumbuhan awan-awan konvektif ini dominan gitu ya untuk wilayah Sumatera, khususnya Sumatera, sebagian besar wilayah Sumatera, bagian besar juga wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Untuk citra satelit pada hari ini yang kami amati pukul 6 UTC, jadi pukul 23 UTC, maaf, jadi memang ada pertumbuhan awan konvektif untuk wilayah Laut Jawa. Untuk Pulau Jawa tidak ada ya kalau kita amati di sini. Jadi sebagian besar wilayah Laut Jawa, kemudian Samudra Hindia ini kalau kita lihat di sini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Safe flight and stay healthy.